Sebuah keluarga baru saja pindah ke rumah baru mereka. Di sana ada satu ruangan yang tidak boleh dibuka. Tapi hampir setiap malam terdengar suara aneh dari kamar tersebut. Samar-samar sebuah ingatan muncul. Ingatan tentang kasus pembunuhan yang terjadi. Sejak saat itu, kejanggalan demi kejanggalan terjadi. Tonton sampai akhir karena plot twistnya bikin kalian geleng-geleng. Misteri apa yang selama ini coba untuk ditutupi? Dan inilah Forgotten. Suara erangan kesakitan terdengar. Bahkan seseorang diperintahkan untuk membunuhnya. Lalu seorang pria bernama Jin Sok terbangun di sebuah mobil. Di sana ternyata ada ibu, ayah, dan juga kakaknya yang bernama Yusok. Masih mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sang ayah bilang, sepertinya Jin baru saja bermimpi buruk. Di sini, Jin baru paham kalau keluarga mereka akan pindah rumah. Saat sampai di rumah baru mereka, entah kenapa, suasana rumah itu terasa tidak asing untuknya. Yosuk mencoba untuk mencairkan suasana dan membuat Jin agak sedikit tenang. Jin ini sangat mengagumi sosok kakaknya. Baginya, Yosuk adalah sosok yang sempurna dan berbakat. Karena kecerdasannya itu juga, sekarang dia mengajar di sebuah perguruan tinggi. Tapi, setahun yang lalu, kakaknya mengalami kecelakaan yang membuat kaki kirinya pincang. Jin sendiri juga mengidap penyakit mental, jadi Jin sering mengalami kecemasan berlebih. Makanya dia juga sering mengkonsumsi obat penenang. Saat mereka menatap perabotan, Jin terlihat bingung karena dia harus sekamar dengan kakaknya. Padahal rumah itu sangat besar, apalagi masih ada satu kamar kosong. Kakaknya bilang pemilik rumah ini meminta mereka tidak membuka kamar sebelah karena memang banyak koper-koper di sana. Jadi mau gak mau, dia harus berbagi kamar dengan Jin. Nanti, setelah pemilik lamanya mengambil koper tersebut, Jin bisa pindah ke kamar sebelah. Saat kakaknya pergi, salah seorang yang membantu mereka penasaran. Apakah benar dia kakaknya Jin? Jin bingung apa maksud dari pertanyaan itu. Belum sempat Jin menjawab, kakaknya meminta orang tersebut untuk membantu di tempat lain. Malam harinya, saat mereka makan, ayahnya mewanti-wanti agar Jin tidak masuk ke kamar kosong itu. Jin di sini penasaran, memangnya apa isi koper-koper tersebut, sampai orang lain tidak boleh masuk ke kamar itu. Ayahnya nampak bingung, tapi dia juga tidak mau tahu isinya untuk menjaga privasi pemilik rumah itu sebelumnya. Tiba-tiba, Jin mendengar suara benda jatuh dari kamar tersebut. Anehnya, ternyata hanya Jin sendiri yang mendengarnya. Jin di sini mencoba bertanya, tapi ayah dan ibunya bilang, mungkin itu suara petir karena di luar sedang turun hujan deras. Tapi Jin di sini yakin bahwa suara yang dia dengar bukan suara petir, melainkan suara benda jatuh. Benda yang sangat berat sampai-sampai suaranya terdengar di ruang makan. Jam 11 malam, Jin memutuskan untuk tidur setelah belajar. Tiba-tiba, dia mendengar suara aneh itu lagi. Padahal saat itu, dia sedang mendengarkan lagu di Walkman-nya. Beberapa kali, suara aneh itu terdengar lagi. Jin yang saat itu penasaran, mencoba untuk mendekat. Mencoba memberanikan diri membuka pintu kamar itu. Tiba-tiba, dia dikagetkan dengan kedatangan kakaknya. Jin lalu menceritakan tentang suara aneh itu. Tapi kakaknya tidak mendengar apapun. Kakaknya merasa Jin kebanyakan belajar, jadi dia berhalusinasi. Dia mengajak Jin untuk mencari udara di luar. Jin di sini menolak karena memang di luar sedang turun hujan. Tapi Yosuk terus memaksanya. Tiba-tiba ayah mereka menelpon, meminta bantuan kakaknya untuk mencarikan sesuatu. Jadi Jin disuruh menunggu di sana. Jin sebenarnya bingung kenapa dia disuruh untuk menunggu.
Gak menghiraukan hal itu, dia lalu mencoba untuk mendengarkan lagu. Sementara Yosuk yang kembali ke rumah tiba-tiba dicegat beberapa orang. Orang-orang ini bahkan berusaha untuk menangkapnya, tapi Yosuk terus mencoba untuk melawan. Kembali ke Jin, dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Jin mendengar suara teriakan di tengah hujan. Ternyata kakaknya sedang dipukuli beberapa orang. Jin yang melihatnya langsung berlari menyelamatkan kakaknya, tapi kakaknya keburu dibawa pergi oleh mereka. Bingung harus berbuat apa, Jin berusaha menghafalkan plat mobilnya. Dia buru-buru kembali ke rumah, tapi saat Jin sampai di rumah, tiba-tiba dia pingsan. Di saat pingsan inilah sebuah ingatan yang samar muncul. Ingatan tentang seseorang yang sedang disiksa. Tapi Jin mengira itu cuma mimpi buruknya saja. Ayahnya bilang dia sudah melapor ke polisi dan polisi nantinya akan meminta keterangan dari Jin langsung. Polisi lalu datang dan menginterogasi Jin. Jin waktu itu tidak melihat jelas orang-orang yang menculik kakaknya. Karena memang malam itu sedang turun hujan, tapi dia sempat melihat plat mobil pelaku. Tapi ternyata polisi sudah mengeceknya dan plat tersebut palsu. Berhari-hari polisi menunggu telepon dari penculik tersebut, tapi tidak membuahkan. Anehnya lagi, hampir setiap malam Jin memimpikan seorang pria yang sedang membunuh seseorang. Jin sendiri masih bingung kenapa mimpi itu terasa nyata untuknya. Seakan-akan hal itu pernah terjadi di hidupnya. Masalahnya, dia sendiri juga tidak ingat sama sekali tentang penyiksaan tersebut. Tiba-tiba, dia mendengar suara aneh dari kamar kosong itu. Suara itu semakin jelas terdengar dan pintu kamar itu tiba-tiba terbuka. Jin yang ketakutan mencoba untuk bersembunyi di balik selimut. Sebuah bayangan mendekat dan tiba-tiba sosok seorang wanita ada di sebelahnya. Dan ternyata Jin terbangun dari mimpinya. Setelah 15 hari menghilang, Yosuk tiba-tiba datang ke rumah. Tapi anehnya, dia tidak ingat apapun. Jin tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya yang terpenting kakaknya bisa kembali dengan selamat. Saat Jin setengah tertidur, dia mendengar suara pintu terbuka. Setiap hari, Jin harus mengkonsumsi obat karena penyakitnya. Sampai suatu hari, dia menjatuhkan obatnya. Saat mereka makan, Jin menanyakan kemana kakaknya tadi malam. Yosuk bilang mungkin Jin ini bermimpi. Yosuk pun pergi, tapi Jin melihat keanehan. Yosuk berjalan pincang dengan kaki kanannya. Padahal dari dulu, kaki kirinya lah yang pincang. Yosuk dengan santainya bilang bahwa Jin hanya bercanda. Sebenarnya di sini Jin mulai curiga karena banyak sekali kejanggalan yang terjadi setelah mereka pindah ke rumah itu, terutama di keluarganya sendiri. Tapi dia mencoba untuk mengacuhkannya. Jin lalu melanjutkan belajarnya demi bisa lulus perguruan tinggi. Dari siang sampai malam, dia terus belajar sampai bahkan ketiduran. Saat Jin tertidur di meja belajar, dari belakang, kakaknya menatapnya tajam. Tatapannya ini aneh, seakan tatapan penuh dendam. Dia lalu mengambil sebuah pensil dan akan menusuk mata Jin. Hal itu terhenti saat pensil itu patah. Yosuk pun pergi dan ternyata Jin tidak tertidur. Dia pun melihat kakaknya dari kejauhan dan anehnya lagi, kakaknya berjalan biasa seolah tidak pernah pincang. Karena penasaran, Jin mencoba untuk mengikutinya. Saat itu, berbagai pertanyaan muncul di dalam otaknya. Entah kenapa kecurigaan-kecurigaan yang coba dia acuhkan mulai muncul kembali. Setelah turun dari taksi, keanehan kembali dilihat oleh Jin. Bukan hanya berjalan biasa, tapi penampilan kakaknya berubah. Dia kali ini terlihat seperti seorang berandalan. Jin mengikutinya sampai ke sebuah gang kecil. Dia kaget melihat kakaknya yang bertemu dengan dua orang polisi yang ke rumahnya kemarin. Dan seakan-akan kakaknya ini dihormati oleh dua orang polisi ini. Yosuk lalu pergi kembali. Jin terus mengikuti kakaknya.
Tapi karena jaraknya terlalu jauh, Jin kehilangan jejaknya. Dia pun ketahuan oleh dua orang yang tadi. Dua orang ini kesal, tapi mereka memanggil Jin dengan sebutan paman. Jin tentu sangat bingung, karena jika diperhatikan baik-baik, justru umur Jin ini jauh lebih muda dari mereka. Jin yang saat itu panik, mencoba untuk kabur. Pada akhirnya, dua orang ini kehilangan jejaknya. Tiba-tiba, dari belakang, dia dibekap oleh kakaknya sampai pingsan. Keesokan paginya, dia terbangun di atas meja belajar. Jin di sini ketakutan dan mencoba untuk bersembunyi di toilet. Dia masih bingung dengan apa yang terjadi. Kejadian tadi malam, apakah nyata atau cuma mimpi? Kakaknya berusaha menenangkan Jin dan tetap meyakinkannya bahwa itu semua cuma mimpi. Jin di sini bilang bahwa tadi malam dia mengikuti kakaknya. Kakaknya seperti punya dua kepribadian. Dan orang-orang yang ditemui kakaknya kemarin, Jin yakin bukan polisi asli. Lalu Yosuk menanyakan, apa Jin meminum obatnya kemarin? Jika tidak, mungkin itu sebabnya Jin bermimpi aneh. Jin pun mulai tenang saat dia sadar bahwa kemarin dia tidak meminum obatnya. Kakaknya pun pergi dan Jin melihat potongan pensil di bawah mejanya. Disinilah dia yakin bahwa dia tidak berhalusinasi. Dia jadi ingat kakaknya tadi bilang dia tidak menaiki taksi malam itu. Padahal Jin tidak pernah menceritakan soal taksi. Sementara kakaknya ditelepon seseorang. Langkah kakinya yang tadinya pincang, kini dia bisa berjalan seperti biasa. Kembali ke rumah, ibunya baru saja datang. Jin lalu menceritakan semuanya ke ibunya. Semua kejanggalan yang dia lihat tentang kakaknya. Ibunya nampak panik dan akan secepatnya memberitahu ayahnya sepulang bekerja. Tapi Jin melarangnya. Takutnya nanti Yosuk curiga dan melakukan hal-hal aneh. Jin di sini masih punya satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya orang yang mengaku sebagai kakaknya ini? Siang harinya, suara aneh terdengar lagi. Bermodal tongkat baseball, Jin memberanikan diri untuk masuk ke sana. Dia kaget melihat kakaknya yang sudah gantung diri. Tapi tenang, itu cuma mimpinya. Tiba-tiba, dia mendengar ibunya berbicara dengan seseorang sambil bilang bahwa Jin sudah tahu semuanya. Jin tentu sangat syok. Dia berpikir apakah ibunya ini juga palsu. Ibunya mendengar suara dan mencoba untuk mengeceknya. Jin yang panik langsung kabur keluar rumah. Mendengar ibunya ingin mengecek Jin di kamarnya, dia dengan cepat memanjat dinding untuk kembali ke kamarnya sebelum ibunya sadar. Tapi sialnya, jendela kamarnya malah terkunci. Si ibu sudah ada di depan pintu kamarnya. Tiba-tiba, sebuah telepon masuk. Dia meminta orang di telepon itu untuk segera pulang karena semua sudah terbongkar. Sementara Jin masih kesulitan membuka jendela kamarnya. Jin pura-pura tertidur dan si ibu hanya tersenyum. Suara pintu ditutup. Mengira ibunya sudah pergi, Jin langsung bangun. Ternyata ibunya masih ada di kamar itu. Ibunya menanyakan apa Jin baru saja bangun dan kenapa badannya basah kuyup. Belum sempat Jin menjawab, ibunya langsung keluar kamar. Jin yang panik langsung berusaha kabur. Tapi sialnya, di luar dia bertemu dengan ayahnya. Dia juga dikagetkan dengan kedatangan ibu dan seorang pria. Jin yang panik beralasan dia ingin bertemu dengan temannya. Tapi ayahnya melihat Jin tidak memakai alas kaki. Si ayah mendekat dan meminta Jin untuk masuk ke rumah karena hari itu sedang turun hujan. Jin pun langsung berlari dan si ibu meminta pria itu untuk menangkap Jin. Dengan kaki yang terluka, dia berusaha lari ke kantor polisi. Jin di sini hampir tertangkap, tapi untungnya pria yang mengejarnya malah menabrak motor yang lewat. Jin langsung menghentikan mobil polisi yang lewat. Keanehan terulang lagi karena polisi menyebut Jin sebagai paman. Jin di sini cerita bahwa ada sekelompok orang yang mengaku sebagai keluarganya telah mengurungnya di rumah selama sebulan. Jin juga masih belum paham kenapa dia baru sadar sekarang.
Polisi pun menemukan identitas dari Jin. Polisi bilang bahwa Jin ini kelahiran tahun 77, yang berarti dia berumur 41 tahun. Tentu Jin mengelaknya karena dia masih berumur 21 tahun. Semua orang di sana menertawakan Jin. Seorang polisi meminta Jin untuk melihat kalender karena sekarang tahun 2017. Jin pun semakin dibuat bingung, apalagi dia melihat orang-orang memegang gadget canggih yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Jin lalu mendekati kaca dan ternyata memang benar bahwa dia berumur 41 tahun. Berbagai pertanyaan terus masuk ke dalam benaknya. Sebenarnya, apa yang telah terjadi di hidupnya? Kenapa orang-orang ini berpura-pura sebagai keluarganya? Dan kenapa Jin juga lupa jika dia sudah berumur 41 tahun? Untuk mencari jawaban, dia pun kembali ke rumahnya, berteriak dan meminta orang-orang ini untuk keluar. Tiba-tiba, dia mendengar musik dari kamar yang tidak boleh dibuka. Dia melihat manekin yang berlumuran darah. Darah berceceran hampir di semua kamar itu. Tiba-tiba, keluarga palsunya datang. Yosuk terlihat sangat kecewa, seakan rencananya gagal lagi. Yosuk lalu cerita bahwa 20 tahun yang lalu, tepat di kamar ini, terjadi pembunuhan seorang ibu dan anak. Kasus itu sempat gempar dan tim penyelidik khusus dibentuk. Tapi, bertahun-tahun, pelakunya tidak juga ditemukan. Dan kasus itu mulai terlupakan. Keluarga korban yang masih mencari pelakunya meminta Yosuk menyelidiki ulang kasus ini. Dan setelah 4 tahun pencarian, dia berhasil menemukan tersangkanya yang ternyata adalah Jin. Jin terus-terusan disiksa agar dia mau mengaku. Tapi Jin seakan-akan tidak mengingat semuanya. Seolah-olah perkataannya ini jujur. Tapi semua bukti jelas mengarah ke dia. Yosuk saat itu juga kebingungan cara apa yang harus dia lakukan. Keluarga korban ingin balas dendam, tapi pelakunya malah lupa akan perbuatannya. Yosuk di sini jadi bimbang. Apakah benar ini perbuatannya Jin seorang atau suatu kelompok, atau malah ada orang di balik layar? Jadi, ia mengundang pakar hipnotis dari kepolisian yang berperan jadi ayah. Setelah dilakukan hipnotis berkali-kali, dia menyimpulkan bahwa Jin kehilangan potongan ingatannya yang suram di tahun-tahun itu. Meskipun dicoba berkali-kali, ingatan itu tidak juga muncul. Seakan-akan pikiran terdalamnya melindungi ingatan itu supaya tetap tersimpan. Nah, obat-obatan itu digunakan untuk membantu mengembalikan ingatannya. Dan Jin harus dibuat seakan-akan kembali ke masa sebelum kejadian pembunuhan itu. Makanya, mereka semua berakting jadi keluarga Jin dan diset di tahun 1997. Dia akan menghipnotis Jin supaya Jin merasa bahwa dia masih berumur 21 tahun dan kembali ke tahun 1997. Ahli hipnotis itu bertanya apa yang sedang dilakukan Jin di tanggal 6 Mei 1997. Jin menjawab dia sedang ada di mobil karena hari itu mereka sekeluarga baru saja pindah. Makanya skenario itu mereka buat kembali. Nah, suara-suara aneh yang dia dengar dari kamar adalah orang-orang yang mempersiapkan kamar itu agar seolah-olah sama persis saat kejadian. Di malam itu, sebenarnya semuanya sudah siap. Semua sudah diatur persis sama seperti saat malam kejadian pembunuhan. Hujan juga turun di malam itu, makanya Yosuk mengajak Jin keluar rumah dan meninggalkannya sendiri. Harapannya, ketika Jin kembali sendiri, ingatannya akan kejadian pembunuhan itu akan kembali lagi. Tapi, rencana itu hampir berantakan ketika Yosuk ditangkap oleh polisi atas tuduhan penipuan dan kekerasan. Untungnya, setelah membayar uang jaminan, Yosuk bebas. Tapi, mereka harus menunggu lagi saat hujan supaya sama persis saat kejadian pembunuhan. Karena berhari-hari menunggu hujan, sugestinya mulai memudar dan ingatan Jin mulai kembali. Setelah mendengar semuanya, dia mulai memahami situasinya. Tapi dia masih kekeh bahwa dia bukanlah pelakunya. Dia langsung melompat dari mobil dan berusaha melarikan diri. Jalanannya ramai membuat Yosuk kesulitan untuk putar balik.
Jin sendiri juga bingung harus kabur kemana. Intinya, dia cuma terus berlari. Yosuk terus mengejarnya dan berusaha menabrak Jin. Tapi sialnya, mobilnya malah menabrak mobil lain. Jin mulai masuk ke sebuah gang. Yosuk tancap gas mencoba mengejar Jin kembali. Jin saat itu mulai kehabisan tenaga. Jarak mereka semakin dekat, tapi tiba-tiba sebuah mobil keluar di persimpangan, mengakibatkan Yosuk mengalami kecelakaan. Jin memastikan keadaan Yosuk. Yosuk di sini pingsan. Dirasa aman, dia mencoba untuk pergi. Sambil sempoyongan. Di saat kritis inilah, Jin mulai mengingat masa lalunya. Lalu, Jin pun beralih ke tahun 1997. Nah, disinilah semua misteri mulai terungkap. Di hari itu, dia bersama keluarganya baru pulang dari liburan. Hari itu adalah hari terbaik di hidupnya. Tapi, semua itu sirna ketika mobil mereka ditabrak mobil lain. Ayah dan ibunya tewas di tempat, menyisakan Jin yang selamat dan kakaknya yang koma. 6 bulan kemudian, terjadi krisis moneter. Jin yang sudah terpuruk menjadi sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan dan juga uang untuk membiayai pengobatan kakaknya. Ditambah, dokter bilang bahwa kakaknya harus segera menjalani operasi. Berbagai cara sudah dicoba oleh Jin, mulai dari meminjam ke rentenir atau bahkan menjual organnya. Tapi mereka semua menolaknya. Dia yang putus asa menceritakan kisahnya ini di internet. Siapa sangka cerita tersebut ditanggapi oleh seseorang. Orang tersebut menanyakan apa Jin mau melakukan apa saja demi uang. Orang tersebut lalu menawari Jin pekerjaan sebagai pembunuh. Dia memberikan waktu sampai besok untuk Jin berpikir. Berjam-jam dia terdiam memikirkan penawaran tersebut. Gejolak di dalam hatinya berkecambuk. Apakah hanya ini satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan kakaknya? Apakah hanya ini satu-satunya kesempatan untuknya? Jin yang sudah tidak punya pilihan lain akhirnya menerima tawaran tersebut. Telepon pun langsung berbunyi dan sang penelpon memberikan alamatnya. Di malam itulah, Jin pergi ke rumah itu. Jin mengambil kunci yang sudah dipersiapkan. Di dalam rumah itu, terdapat 1 ibu dan 2 anaknya. Penelpon itu meminta Jin hanya membunuh sang ibu. Dia sempat ragu saat melihat sang ibu tidur dengan anaknya. Tapi tiba-tiba, sang ibu terbangun mengira Jin adalah suaminya. Jin meminta ibu untuk tidak teriak. Dia meminta maaf dan akan pergi dari rumah tersebut. Tiba-tiba, anak perempuannya terbangun dan langsung berteriak melihat pisau yang dibawa oleh Jin. Jin saat itu panik. Dia berusaha mengejarnya untuk menenangkannya. Tapi dia malah tidak sengaja menusuk gadis tersebut. Ibunya yang melihat anaknya tewas berteriak histeris. Jadi Jin akhirnya juga membunuhnya. Dengan tatapan kosongnya, dia keluar dari kamar. Tapi, 1 anak laki-laki terdiam di depannya menanyakan, di mana ibunya? Jin meminta anak itu untuk kembali ke kamarnya dan menghitung sampai 100. Setelah melihat foto keluarga, Jin jadi tahu bahwa penelpon itu adalah suami ibu tadi yang mengincar uang asuransi dari kematian istrinya. Anak laki-laki itu lalu melihat ibu dan kakaknya yang sudah tewas. Dia langsung menelpon ayahnya. Pria itu marah ketika Jin juga membunuh anaknya karena niatnya uang asuransi itu akan dia gunakan untuk menghidupi anak-anaknya. Pria itu langsung menyerang Jin, tapi malah dia yang terjatuh dari gedung tersebut. Setelah kejadian itu, Jin mengurung diri di kamarnya sambil terus merasa bersalah. Ditambah lagi, kakaknya yang akhirnya tewas. Trauma-trauma itulah yang pada akhirnya membuat otaknya menghapus ingatan menyakitkan tersebut, yang membuat Jin tidak mengingat apapun di periode itu. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi. Kembali ke masa sekarang, Jin akhirnya sadar bahwa Yosuk adalah anak laki-laki yang dulu. Di sini, Yosuk sedikit lega bahwa akhirnya ingatan Jin kembali. Sebenarnya, Yosuk hanya ingin mencari tahu satu kebenaran. Yosuk menanyakan apakah ayahnya yang memerintahkan Jin untuk membunuh ibunya. Karena dia juga dapat info
Sebulan sebelum kematian ibunya, ayahnya membelikan asuransi kematian. Tapi Jin hanya menyalahkan dirinya dan terus-terusan meminta maaf. Yosuk sangat kesal. Setelah Jin membunuh keluarganya, semua harta keluarganya disita oleh bank. Yosuk juga dibuang ke panti asuhan karena tidak ada keluarganya yang mau merawatnya. Bertahun-tahun, dia hanya memikirkan cara menemukan pembunuh keluarganya dan membalaskan dendam. Jika dia bisa memilih, harusnya Jin juga membunuhnya di malam itu, agar dia tidak merasakan penderitaan seperti ini. Jin menangis dan meminta maaf. Dia hanya bilang bahwa ini semua perbuatannya. Tidak puas dengan jawaban Jin, Yosuk pergi dengan kekecewaannya. Dia lalu melompat dari gedung. Jin juga begitu. Dia akhirnya memutuskan untuk bundir dengan obat yang dipersiapkan oleh Yosuk tadi. Dan film pun berakhir. Film misteri dengan alur maju mundur kayak gini memang sangat seru untuk ditonton. Jadi kalau kalian ada waktu, sempatkan buat nonton full filmnya supaya dapat ketegangannya. Kalau menurut kalian, apa alasan Jin tidak mau membuka fakta sebenarnya? Bahwa dalang di balik pembunuhan ini adalah ayahnya Yosuk. Coba kalian komen di bawah. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain.